Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rozak, NIM 0495334475, Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 3 basis data, yaitu yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk melakukan praktikum transaksi, yang pertama di sini kita akan melakukan perintah commit sesuai dengan panduan praktikum. Yang pertama kita masukkan perintah commit. Sebelum itu kita masuk ke XM dulu, kemudian kita start yang Apache dan MySQL seperti pada praktikum 2 kemarin. Kemudian kita masuk ke ke localhost PHP MyAdmin. Setelah kita masuk ke sini, kita klik untuk data rumah sakit ya. Oke, setelah kita ke database yang rumah sakit, kita masuk ke rutin, kita klik rutin, kemudian create new routine. Di sini sebagai contoh saya akan buat transaksi 1 ya untuk nama rutinnya. Kemudian parameternya kita drop atau kita hapus. Kemudian kita tambahkan parameternya. Karena kemarin kita sudah sampai ID 4 ya di praktikum 2 kemarin, maka di sini ID-nya akan saya isi 5. Kemudian namanya di sini saya akan masukkan Tommy. Alamatnya dari Aceh. Kemudian perintah commitnya kita masukkan. Nah, perintah commit ini sendiri kalau di Microsoft Office ya, itu diibaratkan save. Jadi data-data ini tidak akan tersimpan di database utama kalau misalkan kita tidak mengklik perintah commit atau tidak meng-create parameter atau perintah commit. Kemudian N. Untuk lebih lengkapnya akan saya coba tunjukkan ya hasilnya setelah kita commit. Di sini transaksi 1 sudah muncul, kita eksekusi atau execute untuk melihat. Nah, maka di sini nama Tommy, alamatnya ada, ID-nya ada, dan jenis kelaminnya akan muncul di database kita. Kita akan coba periksa di tabel pasien apakah muncul juga. Di sini sudah berhasil muncul ya. Untuk nama Tommy sudah ada di sini. Selanjutnya kita akan melakukan perintah rollback ya. Kita kembali ke database rumah sakit. Kemudian rutin. Untuk rollback sendiri itu hampir mirip seperti undo ya, atau abaikan atau up. Kemudian kita akan coba ya di sini create routine, namanya transaksi 2. Oke. Untuk parameternya di sini sama ya. Yang pertama bikin, kemudian untuk mempersingkat tadi udah saya copy ya untuk mempercepat waktunya. Di sini berarti 6. Saya coba anak dari Subang, jenis kelamin perempuan.
Nah, di sini saya akan masukkan perintah rollback ya. Rollback, atau akan ke skip ya nanti datanya untuk yang data ANA ini. Sebagai perbandingan nanti bawahnya akan saya buat lagi. Kita copy paste aja. Di sini 7 Januar dari Manado. Jangan lupa kita tampilkan dulu ya. Pasien yang Januar nanti akan saya commit ya, atau saya save. Jadi nanti yang ke skip itu yang pasien ANA dengan ID 6, nanti yang akan ke save itu Januar dengan ID 7. Kita coba. Oke, transaksi 2 kita execute lagi ya. Kita lihat detailnya. Nah, maka di sini yang pasien nomor 6 ANA itu ke skip ya. Jadi yang masuk ke database kita yaitu pasien nomor 7 Januar. Kita pastikan lagi di tabel pasien. Oke, sudah sesuai ya dengan script atau kode yang saya masukkan tadi, sudah sesuai. Baik, untuk perintah yang selanjutnya yaitu save point ya. Save point atau checkpoint itu sama seperti checkpoint kita juga ketika bermain game ya, hampir mirip seperti itu. Jadi ketika kita mati di dalam game pada level tertentu, maka kita tidak perlu melakukan atau mengulang level itu dari awal. Kita akan melanjutkan dari checkpoint atau save point kita sebelumnya. Di sini saya akan coba melakukannya di sini ya, di phpMyAdmin. Saya akan melakukan kombinasi checkpoint, rollback, dan commit. Sini saya akan buat transaksi 3 untuk ini, saya hapus. Untuk scriptnya sama ya, bikin start transaction. Karena untuk mempercepat waktu, saya copy paste tadi 78. Oke, 8 Jaya dari Sleman, laki-laki. Save poin 1. Ini save pointnya nanti kita set di sini ya, untuk 9 Hanifah. Oke, di sini kita masukkan perintah rollback. Poin 1. Kembali.
untuk yang pasien atas nama Citra, kita akan commit ya, kita akan save, kita akan coba masukkan. Baik, untuk transaksi 3 akan saya coba execute atau saya review. Oke, untuk hasilnya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan script yang atau code yang kita masukkan tadi. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat trigger ya. Pertama saya akan buat tabel baru ya, menyesuaikan panduan di sini. Untuk nama tabelnya yang pertama adalah tabel obat atau obat ya. Untuk tabelnya sendiri yang pertama ID obat itu yang kemudian internet setting yang kedua obat pakar 5, selanjutnya nama obat jenisnya pakar 30, selanjutnya harga yang integer 10, kalau yang selanjutnya berikut 5. Baik, untuk tabel obat sudah ada. Selanjutnya tabel yang kedua adalah tabel transaksi obat. Kita tambahkan kembali. Transaksi obat. Untuk isinya yang pertama transaksi, obat dan jumlah. Baik, untuk tabelnya sudah berhasil ya. Di sini ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita buat relasinya, tapi sebelum itu kita tambahkan indeks dulu ya. Sekarang kita atur relasinya. Oke, setelah kita buat relasinya, oke, kemudian kita save. Setelah itu kita tambahkan data obat sesuai dengan panduan yang ada di panduan praktikum ya. Kita klik tambahkan. Yang pertama itu A001 amikacin. Yang kedua amoxicillin. Yang ketiga betadine ya.
kemudian kita save atau kita kirim. Oke, di sini sudah berhasil ya, kita tambahkan untuk data obatnya. Kemudian kita akan buat trigger, masuk ke transaksi obat. Kemudian klik trigger, create new trigger. Kita isi sesuai dengan panduannya. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita akan coba uji untuk melakukan pembelian di transaksi obat, apakah stok obat di database ini berkurang atau tidak nantinya, untuk membuktikan hasil dari praktikum ini apakah berhasil atau tidak. Misal di sini ID transaksinya 1, untuk ID pasiennya kita coba di sini Agus ya, ID obatnya amoxicillin ya. Untuk jumlahnya misal di sini 2, total harganya 15.000 kali 2 berarti 30.000 ya. Kita akan coba apakah berkurang atau tidak stoknya di stok obat. Oke, berhasil. Kita cek. Baik. Untuk stoknya di sini berkurang ya. Dari yang tadinya 20 amoxicillin sekarang sudah jadi 18. Artinya untuk praktek ini telah selesai saya lakukan. Kekurangannya saya mohon maaf, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.